Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Mbak Deni Rendrawati dari Trenggalek, Jawa Timur. Kita kenalan dulu ya Bu ya. Kalau kita tidak kenal maka kita pun tidak akan sayang, juga tidak akan saling bisa share ilmu-ilmu kita yang mungkin bermanfaat bagi semua yang ada di Nusantara ini. Kita saat ini akan membahas tentang yang sering kita tanyakan tadi adalah apa itu diabetes. Penyakit kencing manis, sebuah penyakit yang dimana kadar gula itu sedang menaik tinggi-tingginya. Dan kondisi itu memang tidak semua orang merasakan sebelumnya. Dan kita tahu apa ciri-ciri dari orang yang menderita diabetes adalah orangnya sering haus. Kemudian tidak bisa tidur malam dengan baik, kemudian berkurangnya massa otot, kemudian kurus yang tiada sebabnya, kemudian juga sering kencing malam, itu yang dinamakan diabetes. Kemudian sering juga saya membaca, kenapa ketika saya luka itu susah untuk sembuhnya. Ya memang benar Bu, untuk luka itu memang sering susah untuk sembuhnya. Karena apa? Karena kondisi di dalam tubuh kita itu ada suatu gulanya yang tinggi. Dan luka itu makin lama sulit untuk mengering. Ya kan? Tadi terus kemudian saya juga sering menemui tadi yang dibahas di grup di sini tadi, apakah untuk pria itu penderita diabetes itu apa langsung impoten? Nah itu sering, saya membaca itu sering. Nah itu gini Bu, untuk pria apakah segera menderita impoten itu sebenarnya tidak, karena saya juga sering membaca dari buku-buku manapun bahwa penyakit diabetes itu memang masih bisa disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan? Nanti ada pola-pola makanan, pola-pola tidur, pola-pola olahraga, kemudian mengurangi jumlah makanan dari porsi nasi sebelumnya, itu memang ada. Tapi seringkali ya Pak ya, Bu ya, itu ditanyakan oleh pria, apakah penderita diabetes itu akan segera impotensi ataupun punya kegagalan dalam masalah itu. Memang tidak semua Bu, memang itu tergantung dari yang pernah saya baca loh Bu ya. Ini tergantung dari tinggi ataupun rendahnya suatu gula yang diderita oleh penderita tersebut. Kemudian apakah penderita itu mengalami depresi ataupun stres yang berkepanjangan. Kemudian dari makanan juga bisa. Dan itu pun sering ditanyakan di grup-grup ini, itu apa obatnya? Ya untuk diabetes itu memang ketika banyak yang mengeluh ya Bu ya. Mengeluh itu ada solusi dari beraneka ragam Ibu, dari ada obat ini, obat itu. Itu kita memang jangan gimana Bu ya. Jangan wah ini penjual obat, wah ini pedagang, jangan gitu. Karena saya juga membaca hal itu. Ketika itu ada seorang yang mengeluh, saya kok penderita gini, saya mengalami untuk pria itu masalahnya lain, impotensi ataupun lainnya. Ketika orang-orang menawarkan obat ataupun menawarkan solusi, memang kita harus menerima dengan senang Bu. Itu sebuah solusi di mana kadang orang itu merasa, oh ada orang yang membutuhkan solusi, ya kita terima saja Bu, terima ya. Kalau memang hal itu memang baik untuk penderitanya, siapa tahu itu jalan kesembuhannya, ya kan Bu, Pak. Nah dari jalan kesembuhannya itu bisa lewat mana saja. Bisa mungkin ada yang menawari, ada herbal, menawari ada madu fermentasi, ataupun dari obat-obat lainnya. Itu kalau jenengan kalau Bapak atau Ibu mau ya silahkan, tapi jangan kita gimana ya,
ini pedagang. Tidak, itu hanya orang-orang yang memberi solusi kita saja. Nah, di sini saya akan juga share bagaimana untuk menurunkan orang-orang yang menderita diabetes. Saran-sarannya itu yaitu mengurangi porsi nasi beras putih, kemudian olahraga, kemudian menambah makanan dari sayur atau buah-buahan, kemudian mengatur pola tidur, kemudian juga ketika ada luka, yang sering saya baca ketika ada luka, memang untuk masalah gula itu memang harus dikurangi. Setidaknya orang itu 1 sendok, yang pernah saya baca juga 1 sendok itu ada masuk gula, tapi bukan berarti kebanyakan ataupun kurang. Nah, ketika itu tubuh kita mulai perlahan-lahan akan normal. Dari situ kemudian pola-pola yang lain seperti pola tidur, seperti untuk ketenangan, kemudian naik turunnya gula, itu setiap orang tidak sama. Jadi ya memang ada yang tadi keluarnya begini, saya tidak bisa tidur, saya tidak tidur malam terganggu, itu memang benar. Karena apa? Karena kebanyakan orang yang menderita diabetes itu kalau malam itu sering buang air kecil. Seperti yang sesuai dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, salah satu orang penderita adalah sering kencing di waktu malam. Nah, karena sering kencingnya di waktu malam itu pula, itu mengganggu konsentrasi tidur kita. Nah, dari tidurnya yang terganggu tadi, kemudian makin stres, kok enggak bisa tidur, kenapa? Itu, makin stres itu penderitanya, Bu, Pak. Nah, dari situ memang dari pola makan, pola tidur, pola olahraga, kemudian kalau memang ada ikhtiar untuk berobat ataupun membutuhkan solusi lainnya, itu bisa saja yang namanya kita berobat, Bu, itu boleh saja lewat mana saja. Nah, di situ pula akan terbentuknya kesembuhan dari segala penyakit. Yang pernah saya baca pula itu bahwa kesembuhan pertama itu dari diri sendiri, dari ketenangan orang tersebut, dari semangat dari semuanya. Berapa obat pun yang masuk, kalau dari diri pribadi orang tersebut tidak ada keyakinan untuk sembuh, maka akan sulit. Jadi untuk penderita diabetes, mohon untuk ketenangannya juga pola-pola makan, pola olahraga, kemudian ditambah makanan sayur, kemudian dikurangi alkohol yang tadinya menjadi penyebab dari diabetes tersebut. Nah, sekian dari saya penjelasan, mudah-mudahan bisa dijadikan solusi untuk bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang menderita DM. Ya, memang saya memberikan ini, memang saya tadi sudah membaca keluhan-keluhan yang ada, kemudian saran-sarannya itu memang sangat bagus sekali. Dari situ mudah-mudahan ini nanti bisa dijadikan masukan ataupun saran-saran untuk semuanya. Sekian dari saya, semangat terus, tetap penderita diabetes, sehat selalu dan tetap semangat dan yakin akan sembuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.